Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur. Sudah sarapan kan? Sudah. Oke, bagus. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan maaf. Jadi kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Nah, jadi kegiatan ini memiliki tujuan yang pertama sebagai pengembangan diri Bapak dalam kegiatan ke depan, dan yang harapannya nanti akan bisa mengembangkan diri menjadi masyarakat. Oke, jadi Pak Jimawan, sebelum kita melaksanakan observasi, kira-kira kelas berapa nanti? Ya baik. Jadi kebetulan saya kan kelas 5 Pak ya, jadi saya akan mengajar di kelas 5. Kelas 5A tepatnya. Kelas 5 nanti kita di mata pelajaran apa? Nah, yang akan kita observasi itu di mata pelajaran PAS. PAS ya. Oke. Jadi dari mata pelajaran IPAS nanti di kelas 5A di waktu kapan? Untuk waktu pelaksanaan insya Allah rencananya akan saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 19 September. Besok ya? Ya, besok. Besok. Oke. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, tujuan pembelajaran yang akan diangkat apa? Nah, untuk tujuan pembelajaran yang saya angkat itu ada 3 poin. Pertama, dengan mengamati video, jadi pembelajaran yang diarahkan siswa dapat menganalisis perbedaan rantai makanan dan jenis makanan. Terus kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis 3 peran makhluk hidup. Lalu poin yang ketiga, melalui memahami peran antara makhluk hidup bagi kelangsungan hidup dalam sebuah ekosistem, murid tersebut dapat membuat sebuah poster atau jaring makanan. Jadi itu 3 poin dari tujuan yang akan saya bawakan nanti dalam makanan. Jadi tujuan pembelajaran intinya ada 3, yaitu rantai makanan, makhluk hidup, dan nanti harapannya bisa membuat poster ya Pak. Ya. Oke, Pak Jimawan. Dari tujuan pembelajaran tadi ada utamanya ada 3 ya. Jadi untuk mengetahui rantai makanan, kemudian daun hidup, Ya. daun hidup, dan diharapkan yang ketiga nanti bisa membuat poster. Tentu ada area yang akan menjadi target utama. Jadi itu area pengembangannya nanti tertuju pada apa nanti? Nah, untuk area yang ingin saya kembangkan ada beberapa poin Mbak. Jadi ya, yang pertama si siswa itu dengan pengetahuan dan keterampilan dapat membedakan tentang rantai makanan dan jenis makanan. Lalu untuk kegiatan yang berikutnya adalah mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi tentang proses dan program. Oke, jadi untuk mencapai tujuan tersebut Pak, strategi apa nih yang akan diambil? Nah, untuk strategi yang akan saya ambil itu saya menggunakan inquiry, kemudian diskusi dan presentasi. Jadi 3 poin tersebut dalam strategi yang saya ambil. Hebat ya Pak ya. Oke, bagus sekali. Dan dari strategi yang sudah direncanakan tersebut, tentu ada harapannya nanti setelahnya. Harapannya apa Pak nanti yang dulu? Jadi harapannya dalam pembelajaran itu diharapkan si murid ini dapat mampu memahami dan menganalisis perbedaan antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan, kemudian siswa juga dapat dengan mudah memahami pelajaran dengan cara membuat poster. Itu harapan. Oke, baik sekali. Dan semoga nanti kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan
sukses ya Pak ya. Oke, mungkin cukup kegiatan pra-observasi kita hari ini. Sampai ketemu hari esok untuk kegiatan observasi Pak ya. Oke, cukup sekian. Saya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu besok Pak. Apa kabar anak-anak? Baik. Oke, selamat pagi. Ya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai hari ini, Bapak mau coba sekarang kalian kondisikan diri dulu, coba periksa kerapihan masing-masing. Silakan dirapikan dulu. Sudah ada nggak sampah yang berserakan di tempat duduk kalian? Ada? Kalau ada silakan dipungut dan dibuang. Ya, silakan dibuang tempatnya. Sudah, kalau sudah rapi silakan duduk di tempat masing-masing. Oke. Nah, sudah siap ya? Sudah siap? Kalau sudah siap, Bapak minta agar belajar kita semakin semangat. Kita jangan lupa untuk berdoa. Ayo, coba Bapak minta ketua kelasnya, Raya, silakan. 2, 3. Begini kemudian dia. Hari ini kita belajar bersama di kampus Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh gembira. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Salam kepada kamu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, apakah ada teman kalian yang nggak berangkat hari ini? Kita undi dulu ya. Kita undi menggunakan stick. Panggil, nanti kalian Bapak tanya. Siap? Siap. Kemudian yang pertama, siapa dia? Oke. Rafa. Hai Rafa. Silakan Rafa taruh sesuai dengan perasaan kamu di mana. Terus ada siapa ini? 11 dikali 12. Yang ini itu. Wow. Oke, betul. 132. Terus ada no. Isinya bagaimana sekarang?
Oke, baik. Nah, Bapak mau karena kita adalah sebagai warga negara yang baik, Bapak pengen kalian menyanyikan satu buah lagu wajib nasional kita ya. Kalian tahu lagu kita sudah? Sama nyanyi aja. 2, 3. Minggu lalu sudah belajar tentang apa nak? Rantai makanan dan jaringan makanan. Komponen, Oke, masih ingat itu? Masih ingat? Komponen di dalam ekosistem apa aja coba? Siapa yang masih ingat? Oke Fitri, coba apa? Biotik dan abiotik. Siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, Ama silakan sebutkan contoh dari abiotik. Tanah, udara, matahari, air, mineral. Betul. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari biotik? Oke. Produsen, konsumen, terus ya pemurah. Oke, baik. Nah, lalu tadi sudah kalian mengingat semua. Bapak hari ini akan menyebutkan, akan Bapak bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi setelah Bapak bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak harap kalian dapat memahami dan mengikuti pelajaran kita pada pembelajaran hari ini. Oke, tujuan yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan gambar yang disajikan, siswa atau kalian dapat menganalisis perbedaan rantai makanan dari makanan. Jadi itu yang pertama tujuannya ya. Jadi kalian nanti setelah Bapak tayangkan video, kalian analisis antara rantai makanan dan dari makanan. Kedua, kegiatan diskusi peserta didik dapat menganalisis 3 peran makhluk hidup pada dari makanan dengan tempat. Jadi ada 3 peran ya di sana ya. Nanti kita akan pelajari apa sih perannya di dalam rantai makanan atau dari makanan. Yang ketiga, melalui memahami peran antara makhluk hidup bagi kelangsungan hidup di dalam sebuah ekosistem, siswa dapat membuat sebuah poster jaring-jaring makanan dari sebuah ekosistem yang dengan tepat. Jadi nanti di situ kalian membuat poster. Nanti akan Bapak tugaskan siapa yang bertugas sebagai untuk mengoreksi rantai makanan. Sudah siap? Sudah siap semua? Nah, karena sekarang sudah kalian berkelompok, akan Bapak putarkan sebuah video tentang rantai makanan. Kalian boleh saksikan, perhatikan ya. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pemulai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Burung elang ini banyak dinamakan dengan jaring-jaring makan.
Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Baik. Ada yang masih bingung? Sepertinya jaring Bapak akan jelaskan ya. Nah, rantai makanan. Coba sebelum Bapak jelaskan, Bapak bertanya dulu deh. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Betul, peristiwa makan dan di. Ada nggak perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Ada nggak perbedaannya? Ada tidak perbedaannya antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Kalau ini apa? Nah, lalu dengan yang ini apa bedanya? Beda apa? Apa bedanya? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada nggak di situ produsen, konsumen, dan komposernya ada nggak? Nggak ada. Komposernya ada dong. Jadi semua aliran energi yang ada pada sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu terdiri ada yang namanya pertama ada produsen. Siapa produsennya? Oke, robot atau tumbuhan. Setelah ada produsen, nanti dia ada konsumen. Konsumen yang pemakan rumput atau herbivora. Siapa di sini? Ada tikus, nah, lalu dilanjutkan oleh si konsumen kedua atau hewan pemakan daging. Ada siapa di sini? Ada ya, rantai makanan itu ada tingkatannya ya. Ada sesuai dengan yang berada pada sebuah ekosistem ya. Ada yang rantai makanannya rumit ya, panjang. Ada yang cuma 2 atau 3 tahap saja sudah selesai ya, rantai makanan sesuai dengan ekosistemnya. Oke, tahu ya perbedaannya antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya? Oke, sekarang Bapak tanya, di dalam sebuah jaring-jaring makanan, ini kan jaring-jaring makanan ya. Nah, siapa di sana yang berperan sebagai konsumen satu? Konsumen satu. Konsumen satu. Ini konsumen satu. Lalu konsumen ada lagi yang kendalanya ya? Nggak ada, udah. Konsumen 2. Oke, sekarang sudah paham ya antara perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak? Kalau tidak, Bapak akan bagikan sebuah lembar kerja. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Dan Bapak minta juga nanti kalian membuat sebuah poster ya. Nanti akan Bapak bagikan gambarnya. Dan ini kalian jawab lembar kerjanya ya. Satu kelompok satu. Oke, Bapak mau kelompok satu. Kelompok satu. Kelompoknya dari sebuah pertanyaan di sana dan sekaligus kalian buat sebuah poster ya. Ya, selanjutnya kelompok 4.
sendiri ya. Ya, berarti terakhir ini kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kita akan menyebutkan nama satu yang baru. Oke, perhatikan. Kami akan menjelaskan tentang Apa itu? sawah. Oke, silakan. Ada yang tanya nggak? Ya. Oke, silakan bisa bertanya. Siapakah yang berperan sebagai dekomposen atau pengurai? Silakan. Benar, jamur. Ada lagi yang mau nanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nanti setelah pelajaran kita selesai, posternya nanti bapak minta kalian tempelkan ya. Nah, ditempel di mana setelah kalian suka. Nah, tapi yang perlu dikumpulkan silakan ya, sampai di kelompoknya dikumpulkan dulu. Silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan. KPD-nya dikumpulkan. Yang nempelnya nanti ya. Pelajaran sudah selesai. Nanti di belakang situ. Oke, nah kelompok sudah selesai memperbaiki hasil belajar kalian yang bagaimana? Bagian yang mana yang ingin kalian perbaiki untuk belajar? Diskusinya sudah bagus, ya kan? Terus hasilnya juga sudah bagus. Oke, baik. Tidak ada ya? Baik. Nah, kalau tidak ada, Bapak mau memberikan tugas individu ya, nanti dikerjakan, Bapak kasih waktu. Silakan dikerjakan, ditulis namanya, jangan lupa. Nanti kalau yang lebih taruh di belakang. Kalau yang lebih taruh di belakang. Oke, Bapak lihat muka-mukanya wajah-wajah lelah ya. Oke, Bapak mau ada sedikit ice breaking ya. Ya, coba pertama. Ya, pinguin ya. Pinguin ya. Pertama ya. Oke, dari mana sih? Dua. Oke, baik. Jika tidak ada, tepuk ulang. Dapat ilmu bersama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Pak Fitadi dan Pak Jimawan. Sesuai dengan kesepakatan kita pada pendampingan individu yang kelima ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya di kantor ya, bahwasanya proses pendampingan individu ini ada beberapa hal yang akan saya amati. Mulai dari tadi bagian aksi nyata modul 3.1 apakah sudah terlaksana? Alhamdulillah tadi sudah. Kemudian adakah kendala tentang komunitas belajar? Alhamdulillah komunitasnya sudah baik. Kemudian di kegiatan yang program berpihak pada murid sudah ada, bahkan sudah dilaksanakan, itu sangat luar biasa sekali. Dan yang terakhir ini Pak, tentang proses observasi pembelajaran yang kita dilaksanakan terkait aksi nyata modul 2.3 observasi pembelajaran, dan sekarang ini pasca observasi. Jadi Pak Fitadi akan melakukan coaching dengan Pak Jimawan terkait permasalahan yang sudah disepakati bersama Pak Fitadi dengan Pak Jimawan. Saya di sini akan mengobservasi Pak Fitadi pada saat melaksanakan coaching, apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Nanti setelah itu saya memberikan penilaian kepada Pak Fitadi terkait kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan. Namun demikian harapan saya jangan menjadikan proses pendampingan ini seolah-olah ada beban yang harus diselesaikan oleh Pak Fitadi ya. Jadi kita santai saja, hadirkan kenyamanan dalam proses ini agar kita sama-sama bisa memecahkan permasalahan yang Pak Juan hadapi. Ya, begitu ya Pak Fit. Silakan Pak Fit, dimulai dengan waktunya, saya dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Fitadi. Saya akan memulai proses pasca observasi yang dilakukan. Oke, sebelumnya selamat pagi Pak Jimawan. Selamat pagi Pak Fitadi. Oke, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya mohon maaf ini saya mengganggu waktunya Pak Jimawan. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya. Betul. Jadi kita akan mengamati bersama kegiatan yang pembelajaran yang telah dilaksanakan Pak Jimawan. Oke, sebelumnya kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas berapa? Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Mata pelajaran apa ya? Mata pelajaran IPAS, materi tentang rantai makanan. Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin, apa yang dirasakan ini? Perasaannya tentunya yang pertama senangnya melihat siswa begitu antusias dengan pembelajaran yang saya lakukan, merasa gembira, bahagia pelajaran yang sudah kita lakukan. Ya, anak-anak kemarin begitu antusias ya. Betul. Kayaknya ini interaksi begitu jalan yang baik. Mereka bahagia. Betul. Sesuai dengan rencana yang telah disusun Pak Jimawan. Jadi seberapa besar kesesuaian pembelajaran kemarin yang telah terlaksana? Menurut saya sudah cukup sesuai dengan rencana dan juga ada sedikit kendala dalam rencana yang sudah. Tapi sebagian besar ya sudah baik dan sudah tercapai. Jadi hal-hal apa saja yang sudah sesuai dengan rencana yang dilaksanakan? Jadi menurut saya yang sudah sesuai dengan yang saya harapkan, pertama tujuan dari tujuan itu sudah tercapai semua. Tentang siswa sudah memahami dan mengerti apa itu tentang rantai makanan. Kemudian strategi yang sudah saya buat juga sudah tercapai sebagian, dan ada beberapa yang belum tercapai. Tapi menurut saya sudah cukup baiklah dalam proses pembelajaran.
ketika bekerja dengan nilai antara 1 sampai 10 skalanya, Pak Ima di posisi berapa yang kemarin? Kalau menurut saya di proses pembelajaran kemarin skalakan antara 1 sampai 10 menurut saya di antara 7 dan 8. Jadi 7 dan 8. Jadi masih ada 2 poin lagi mungkin yang belum tercapai. Iya betul. Kira-kira di poin 2 poin yang belum tercapai itu kelemahannya apa nih yang didapatkan? Baik, kelemahannya yang pertama tentang latar belakang siswa. Jadi di dalam proses pelajaran itu kan ada beberapa siswa yang memang lambat lambat dalam menerima pembelajaran, sehingga dengan beberapa strategi itu mereka belum begitu merespon. Jadi memang harus ada strategi khusus atau bimbingan khusus terhadap anak tersebut. Itu menjadi masalah yang dicatat. Sudah terdeteksi ya masalah. Nah, kira-kira strategi yang dilakukan untuk memecahkan masalah itu sudah terbentuk. Nah itu jadi proses untuk masalah seperti saya harus melaksanakan pembelajaran yang lebih kepada yang bersifat berdiferensiasi mungkin ya. Di situ saya akan menekankan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dari 2 skala beberapa persen tadi tersebut dapat bisa 100%. Oke, bagus sekali. Kira-kira Pak Jumat sudah bagus ya dan strateginya juga nanti dilakukan. Semoga nanti ke depan dapat terlaksana apa yang diharapkan. Ya. Mungkin kegiatan pasca observasi kita cukup, dan semoga dari observasi kita hari ini Bapak dapat menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi dan menyusun rencana yang ke depan yang lebih sesuai dengan apa yang diinginkan Bapak. Jadi cukup sekian dari pertemuan kita ya Pak ya. Oke, saya ucapkan terima kasih nih dan mohon maaf yang sudah mengganggu. Sampai ketemu di hari selanjutnya. Ya Pak, kegiatan pasca observasi dan berita, mohon maaf dan saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih ya Pak Bidadi, Pak Jumat. Tadi saya sudah menyaksikan ya proses percakapan seperti ini ya. Tadi dari Pak juga mengatakan sudah sangat baik ya, sudah merasa nyaman, percakapan sudah mengalir, artinya tidak ada hal-hal yang seolah-olah dibuat-buat atau disetting ya. Ya inilah harapannya ketika kita memberikan coaching dengan rekan kita yang memang membutuhkan penyelesaian solusi untuk perbaikan proses pembelajaran. Peran kita sebagai rekan sesama rekan itu saling berkolaborasi, salah satunya menggunakan teknik coaching ini. Secara garis besar, tapi tadi sudah menyampaikan dengan baik proses ataupun prosedur teknik coaching. Namun jika diizinkan saya ingin memberikan penguatan yang dengan dan Pak Juan bahwasannya coaching itu memang kita gunakan sebagai metode untuk membuka rasa percaya diri dalam diri seseorang, kemudian memiliki inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan itu secara sendiri. Jadi peran kita memberdayakan rekan kita, memberdayakan diri sendiri, memberdayakan rekan kita tanpa menggurui. Itu yang susah itu kan sekarang itu tanpa menggurui itu Pak. Kadang-kadang kan kita secara tidak langsung memberikan saran ya. Oh Bapak harus begini, Bapak harus begini. Alhamdulillah tadi Pak Fitadi itu sudah bagus itu teknik coachingnya. Jadi Pak Juan sendiri tadi kan merasa sudah selesai kan prosesnya. Oh saya harus begini. Saya juga punya rencana ini. Hanya saja kemarin kan Pak Juan mungkin belum terbuka karena belum ada pertanyaan kemarin kita di. Nah selanjutnya Pak Fitadi ada beberapa poin tadi ya Pak tadi mungkin terlupa, belum memberikan apresiasi kepada Pak Juan. Jadi ketika kita memberikan percakapan
coaching ya, apresiasi ini hal-hal yang baik apa saja, kemudian pencapaian yang baik apa saja. Lalu setelah itu identifikasi hal-hal yang memang sudah disepakati perlu diperbaiki tadi. Contohnya Pak Juan kan kemarin di pembelajaran diferensiasi ya Pak. Nah, tapi tadi kan sudah Pak tadi sampaikan juga poin-poin permasalahannya sudah bagus, kemudian Pak Juan juga sudah menemukan, kemudian tinggal nanti kesepakatan tanggung jawabnya, apa mau dilaksanakan, siapa yang akan dilibatkan. Ya, mungkin Pak juga nanti untuk program pembelajaran berikutnya, materi pembelajaran diferensiasi itu sudah punya rancangan, tapi siapa nanti yang akan dilibatkan membantu Pak Juan untuk mengamati proses pembelajaran berikutnya, apakah Pak Pitadi lagi atau mungkin rekan guru yang lain. Nah, jadi mungkin perlu menambahkan tanggung jawab untuk pelaksanaannya Pak. Tapi fix secara garis besar sudah bagus, sesuai dengan tujuan coaching yang sudah disepakati. Kemudian juga Pak Juan sudah memenuhi keinginannya untuk diobservasi kemarin, menemukan titik lemahnya di mana, sudah ketemu, beliau sudah bisa memberikan gambaran apa rencana ke depan yang akan dilakukan. Oke, kita sudahi ya pertemuan kita untuk sesi coaching ini. Pak Pitadi terima kasih, Pak Juan terima kasih. Kita tutup sesi ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.